Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggraini Nur Hidayah dengan NIM 122110027. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai literasi digital cerdas bermedia sosial. Oke, langsung saja ke materinya. Pada era teknologi saat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada diri kita saat ini. Kepraktisan dan keberagamannya fasilitas yang ditawarkan di media sosial menjadi daya tarik yang memikat orang-orang untuk menggunakannya sebagai sarana komunikasi dan informasi dengan cepat dan mudah. Kemudahannya yang didapatkan dalam komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan media sosial, manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya dimanapun dan kapanpun. Berkembangnya media sosial membuat informasi apapun dengan mudah masuk ke lingkungan hidup masyarakat. Untuk itu, diharapkan kebijakan dalam memanfaatkannya. Saat ini, media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, tapi juga ekspresi diri. Di samping hal yang positif, juga berdampak negatif, seperti penurunan kemampuan berkomunikasi secara nyata, kemerosotan moral di kalangan masyarakat, dan penyalahgunaan lainnya. Akibat dari penyalahgunaan itu, dengan tidak menggunakan etika membuat penggunanya berhadapan dengan kasus hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai dari pasal 27 sampai 30. Baik mengikuti konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoax dan ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam bermedia sosial. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik. Penggunaan komunikasi yang baik sangat diwajibkan apabila kita menjadi pengguna media sosial. Tidak hanya untuk memberikan informasi, melainkan juga bagi yang menerima informasi. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada orang lain, termasuk juga bagi seseorang penikmat media sosial. Apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan, disarankan berkomunikasi dengan sopan dan santun. Tidak menggunakan bahasa yang kotor, itu menjadi salah satu contoh dari penggunaan bahasa yang baik. Nah, yang kedua yaitu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Beragam informasi yang akan diunggah di media sosial sebaiknya menghindari penyebaran yang mengandung sara, suku, agama, dan ras, pornografi, dan aksi kekerasan. Kadangkala maksud hati ingin memberikan informasi yang real life atau peristiwa di tempat kejadian. Seseorang mengupload foto dari korban kecelakaan, kekerasan, dan sebagainya. Alangkah baiknya informasi yang diberikan bersifat informatif dan edukatif. Nah, yang ketiga yaitu cross-check kebenaran berita. Kebenaran atau kepastian dari sebuah berita adalah hal utama yang perlu ditekankan. Bagi pengguna jejaring sosial, kita harus cerdas untuk menyaring beragam informasi yang disajikan. Apakah berita tersebut pasti? Sumber beritanya jelas? Hal ini menghindari kita mengkonsumsi informasi yang hoax. Nah, yang keempat yaitu menghargai hasil karya orang lain.
Setiap orang memiliki hak untuk berkarya, termasuk mengunggah hasil karya mereka pada jejaring sosial yang dimilikinya. Entah karya mereka berupa foto, video, atau hanya sekadar tulisan. Alangkah baiknya jika kita ingin menggunakan karya tersebut, maka kita perlu untuk mencantumkan sumbernya. Bentuk menghargai karya orang lain juga bisa dilakukan dengan tidak mengejek karyanya dengan umpatan yang kotor atau menghinanya di depan umum. Nah, yang kelima yaitu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Bagi sebagian orang, media sosial digunakan sebagai wadah untuk mengeksplor diri. Beragam konten dibuat di jejaring sosial mulai dari gaya hidup, aktivitas sehari-hari, prestasi, serta capaian hidup. Hal ini memang menjadi hak setiap insan atas akun media sosial yang dimilikinya. Namun, alangkah baiknya jika kita tetap perlu waspada atau berhati-hati dalam memberikan sajian informasi. Hal ini berkaitan dengan data diri bisa diberikan sewajarnya saja, karena resiko penyalahgunaan informasi pribadi juga seringkali terjadi di media sosial. Nah, yang keenam yaitu tidak menyebar hoax. Jadi kita jangan menyebarkan berita bohong atau berita tidak benar ke khalayak umum. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.